Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang inner join, left join, right join, dan cross join. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tipe join di MySQL, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu data dan tabelnya. Jadi di sini saya punya dua tabel. Pertama tabel customer dengan ID tipenya integer dan unique. Kemudian di tabel kedua ada tabel sales order, di mana di table sales order ini ada field customer ID yang nanti bisa dihubungkan dengan field ID yang ada di tabel customer. Oke, kita selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kita perlu membuat tabelnya. Jadi Anda bisa langsung copy paste bagian create table. Sekarang kita coba jalankan query tersebut. Kita coba run, sukses. Kita coba create table sales ordernya, sukses. Anda bisa ke database tutorial. Di sini saya namanya adalah tutorial database-nya, kemudian ke table. Anda bisa refresh. Di sini kita sudah punya table customer dan table sales order. Selanjutnya kembali ke tutorial hallovina.com. Di sini kita ke bagian yang kedua di data customer. Kita perlu menginsert data customernya terlebih dahulu. Anda bisa langsung copy paste. Kita coba insert terlebih dahulu data customernya. Oke, sukses. Selanjutnya Anda bisa menginsert data sales ordernya dan bisa langsung copy paste di tutorial hallovina.com. Kemudian Anda bisa eksekusi di tag editor menggunakan dbeaver. Kita coba eksekusi. Sukses. Ya. Mari kita lihat di table customer apakah sudah ada datanya. Di sini kita punya ID 1 dan 2. Kemudian di table sales order kita coba lihat di table bagian customer ID kita punya beberapa data yang sudah ada di table customer untuk customer ID-nya. Selanjutnya kita kembali ke hallovina.com. Kita akan membahas di bagian perintah join. Di bagian pertama adalah inner join. Jadi inner join ini adalah penggabungan antara dua table atau lebih dan menggunakan keyword yang sama. Jadi formatnya select, kemudian ini adalah list data yang akan di print out atau akan di print supaya bisa terlihat oleh user. Di sini kemudian from table 1, kemudian ada perintahnya di join table 2, dan di sini adalah kondisinya. Oke, kita coba pelajari terlebih dahulu bagian yang pertama tentang inner join. Saya akan coba select from slash order SO inner join customer on customer ID sama dengan c.customer ID. Jadi SO ini adalah inisial dari sales order dan C ini adalah inisial dari table customer. Kita coba jalankan perintahnya. Ya, ternyata salah. Kenapa salah? Karena yang unik adalah yang kita jadikan sesuatu yang unik di sini adalah ID. Ubah menjadi inner join customer inisialnya C on so.customer ID sama dengan c.id. Kita coba jalankan lagi. Oke, di sini kita punya 4 data di mana customer ID
untuk 1 dan 2 punya masing-masing order ID yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan kita coba copy paste dulu bagian atas. Saya ingin menampilkan data order ID so order ID, kemudian total selling price total selling price, c.customer.name. Coba saya akan menambah c.name ini, akan coba saya bikin sebuah alias, misalnya as customer name. Oke, kita coba select, harusnya akan muncul 3 kolom. Ya, di sini kita punya 3 kolom yang sebelum kita print. Di sini ada customer name, customer Bob. Oke, kita coba supaya lebih bisa dibaca, kita pindahkan ke bagian depan customer name-nya. Ya. Jadi kita punya field customer name dan order ID, kemudian ada total selling-nya. Selanjutnya kita akan ke bagian yang kedua, yaitu right join. Jadi jika pada inner join menampilkan semua data dalam 2 tabel atau lebih yang beririsan, maka pada right join ini tabel yang ditampilkan adalah semua tabel di bagian kanan dan tabel bagian kiri mencocokkan pada tabel bagian kanan. Dalam hal ini, tabel bagian kanan akan tampil secara keseluruhan. Jika tabel bagian kiri ada yang tidak cocok dengan tabel bagian kanan, maka akan menampilkan tulisan 0. Format query-nya adalah sebenarnya hampir mirip dengan inner join, cuma nanti Anda tinggal mengubahnya dari inner menjadi right. Oke, kita coba bikin terlebih dahulu. Select from, sales order SO, right join customer on so.customer ID sama dengan c.id. Kita coba lihat. Jadi data yang muncul adalah data dari si sales order. Oke, kita akan ke berikutnya, yaitu tentang live join. Live join ini adalah jenis fungsi ya, kebalikan dari right join. Jadi kalau right join tadi kita sebelah kanan, maka ini akan sebelah kiri yang ditampilkan. Oke, kita coba tampilkan datanya. Kenapa
datanya tidak null ya, dan null tidak tampil karena tadi kita menjalankan perintah, kita menambahkan kondisi ya. Oke, coba kita tidak jalankan dengan tanpa kondisi. Oh, error, sebentar ya, coba dulu right join. Oke, terdapat double value. Oke, kita lanjut ke nanti teman-teman bisa mengekspornya sendiri. Pada prinsipnya adalah kondisi ini sebenarnya untuk membatasi jumlah data yang akan kita tampilkan. Tentunya ini menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, kita coba sekarang select kita yang live join. Anda sebenarnya bisa langsung copy paste bagian atas, kemudian Anda ganti dengan right dengan left. Jadi di sini kita menampilkan semua data sales order dan juga data dari customer ID atau data dari data customer berdasarkan customer ID, di mana jika customer ID-nya tidak ada maka dia akan menghasilkan null. Oke, sebenarnya kita coba rubah dulu yang right join supaya simulasinya lebih nyata. Jadi misalnya kita ganti ini jadi customer, yang sebelah kanan adalah customernya C, inisialnya adalah C aliasnya, yang sebelah kanan adalah sales order. Oke, kita coba jalankan, harusnya ekspektasinya benar ya, benar. Jadi data customernya kita tampilkan semua, data customer yang ada di tabel customer. Tetapi jika data customer tidak ada di tabel sales order, maka dia akan memberikan nilai 0. Oke, ini sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita lanjut ke bagian yang ketiga, adalah bagian yang keempat, yang bagian keempat adalah right cross join. Cross join ini menghasilkan himpunan yang mana jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris dalam tabel yang kedua. Jika tidak ada crossover, digunakan bersama dengan cross join. Jadi apa bedanya dengan inner join, outer join, dan yang lainnya? Mari kita coba. Misalnya select, ini adalah cross join. Kita coba sekarang. Select from customer, cross join, sales order.
Jadi data customer ini akan diduplikat. Jadi berapa, kalau kita lihat di table customer ini kita punya 2, jadi karena diduplikasi, sedangkan data di sales order itu ada 11, jadi 11 kali 2 hasilnya adalah, ketika kita mau cross join, hasilnya adalah 22 baris. Oke, jadi kita menggunakan kondisi. Kita coba cross join dengan kondisi. Nah, kita tambahkan kondisi ini. Ketika cross join, kondisi yang digunakan adalah, perintah yang digunakan adalah where. Sebenarnya di inner join ini juga kita bisa menambahkan where. Ya, di sini cuma ada 4 karena kita menambahkan kondisi. Nah, di sini sudah dijelaskan baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris dalam tabel kedua jika tidak ada klausa where. Oke, berarti benar, jika tidak ada klausa where maka jumlah baris di tabel pertama dikalikan jumlah baris di tabel kedua, jumlahnya adalah 22. Sebenarnya where ini juga bisa dipakai di misalnya kita menambahkan seperti ini di inner join, ataupun di inner join, di left join dan right join bisa juga. Where misalnya saya akan menambahkan hanya untuk customer number 101, misalnya gini, where so.customer number, so tapi c.customer number sama dengan 1001. Ya, ini hanya menampilkan satu data saja. Atau kita pengen menampilkan data yang ada di sales order, where-nya berdasarkan data dari sales order. Misalnya saya akan menampilkan dimana selling price-nya adalah 80. Berarti ini bisa ada hapus so dot selling price sama dengan 80. Selling price 80. Kita coba run. Ya, di sini sudah tampil di tag editor bahwa untuk total selling price dengan value 80 dengan customer ID customer ID-nya berapa? Customer ID-nya adalah, dengan customer ID 2 itu cuma ada satu. Dia bisa melihat ke tabel sales order. Misalnya kita bisa melihat, kalau Anda yang membuktikan apakah benar, kita bisa memodifikasi selling price-nya. Misalnya ini jadi 20 diganti jadi 80. Kita coba run lagi. Harusnya ada 2. Ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang inner join, kemudian ada right join, ada left join, dan cross join di basic tutorial yang bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjut ke step berikutnya di tutorial yang ketiga, membahas tentang
query bersarang.